Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Trisno Rusli dalam programnya Podcast Cukup Pedas. Podcastnya Palpres Official yang tayang di YouTube channel. Nah, jika kemarin kita kedatangan tamu spesial dari Duta Bahasa, dan hari ini episode kali ini juga tak kalah spesial juga. Kita kedatangan tamu dari Dinas Kebudayaan Palembang SMB 2. Kita sambut Mbak Nyimas Ulfa Aryeni. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Dan di samping Mbak Nyimas Ulfa Aryeni ini ada juga sosok mahasiswi yang penggiat sejarah dan budaya Palembang. Kita sambut Rosa Destia Kilimandu dari Sahabat Cagar Budaya. Halo Mbak. Halo. Tetap semangat ya Mbak ya? Iya. Oke, jadi kehadiran dua narasumber yang luar biasa ini akan membahas berkaitan dengan programnya Museum for Local Economic Development and Social Change yang diselenggarakan oleh Indonesian Hidden Heritage Creative Hub. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita saksikan ulasan kita pada episode kali ini. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Mbak, mungkin bisa dijelasin Mbak, apa sih program Museum for Local Economic Development and Social Change ini? Silakan Mbak Nyimas. Oke. Nah, jadi itu diselenggarakan di Museum Bahari dan itu sudah sukses di Museum Bahari, dan teman-teman komunitas Indonesian Hidden Heritage Creative Hub itu coba mengimplementasikan program yang sama di Palembang. Karena mereka melihat potensi Palembang, sejarah budayanya, tradisi, dan juga kulinernya itu berpotensi berdampak untuk kesejahteraan masyarakat. Okay. Makanya mereka coba kontak kita, bagaimana kalau kita ngadain program MLITS di Palembang. Kalau dari Dinas Kebudayaan sendiri sangat welcome, terutama yang akan diangkat di sini adalah koleksi-koleksi museum. Oke, artinya Palembang ini adalah kota kedua setelah Jakarta Mbak ya, dan memang saya pikir juga ya masuk akal juga karena Palembang yang sebagai pusat kerajaan Sriwijaya merupakan kota tertua di Indonesia kan, seperti itu kan. Nah, mungkin program ini seperti apa nih Mbak, yang program MLITS ini? Kalau dari 12 Februari sampai sekarang itu kan dijalankan di LPKA program tersebut. Nah, jadi program MLITS itu kami memberikan pendidikan skill praktis untuk anak-anak binaan. Jadi skill praktis yang kami berikan itu adalah pertama yaitu kelas meracik kopi, yaitu kelas barista. Terus itu ada juga kelas desain grafis biar adik-adik bisa apa tuh namanya? Dia mendesain sesuai dengan perkembangan zaman sekarang kan. Koleksinya museum juga. Iya, itu pakai gambar dari koleksi-koleksi museum. Terus itu kami ada juga kelas guide, pemandu pariwisata, itu juga diadakan. Kemudian selain 3 kelas itu ada juga kelas teater. Nah, adik-adik diajari bagaimana cara menulis naskah-naskah teater. Terus itu ada juga kelas menulis kreatif. Nah, di situ adik-adik diajar bagaimana cara menulis naskah-naskah baik untuk media massa maupun media cetak. Dengan kata lain, kolaborasi IHHCH ini dengan melalui mitranya Sahabat Cagar Budaya menggandeng museum ini karena memang ada kaitannya dengan kegiatan sejarah dan budaya seperti itu Mbak ya. Jadi sebenarnya bukan hanya museum. Jadi kita juga teman-teman IHHCH juga bermitra dengan LPKA. Jadi target kita ini sekarang anak-anak binaan. Jadi bagaimana setelah mereka mendapatkan program dari MLITS ini, setelah selesai binaan di lapas, mereka mempunyai skill. Karena kan mereka itu masa depan bangsa juga, walaupun mungkin saat ini mereka tersandung, tapi semua orang berhak mempunyai kesempatan gitu. Ya, tadi yang disampaikan oleh Mbak Rosa tadi memang salah satu kelas yang diajarkan di program ini ialah desain grafis, tapi objeknya koleksi museum seperti itu Mbak ya. Nah, nanti setelah itu hasil karya mereka nanti seperti apa ini Mbak? Rencananya ada pameran. Pameran itu nanti akan disajikan di museum-museum yang ada di Kota Palembang. Jadi bukan hanya di Museum Kota Palembang Sultan Mahmud Badarudin II, tetapi juga akan dilaksanakan di Museum Dr. Akagani, Museum Negeri Provinsi Sumatera Selatan, dan satu public space di Kota Palembang.
Oke, jadi bukan hanya di Museum SMB 2, tapi beberapa public Jadi space lain. pameran itu akan berpindah-pindah gitu dan mengangkat hasil karya anak-anak lapas. Oke, jadi dari kan ada beberapa kelas ini Mbak ya. Ada beberapa kelas meracik kopi, desain grafis, guide segala macam itu ya. Itu memang dimulai sejak kapan ini Mbak? Itu dimulai sejak 12 Februari. 12 Februari. Iya, sampai dengan 29 April mendatang. Tanggal berapa? 29 April. Oh, 29 April. Iya, Nah, masih. pas di puncaknya nanti seperti apa nih kegiatannya? Puncaknya mungkin di pembukaannya Pak. Jadi pembukaannya itu nanti rencananya tanggal 3 Mei di halaman Museum Sultan Mahmud Badarudin II, Kota Palembang. Jadi di sana akan ada diskusi dan juga ada pameran dan workshop untuk masyarakat, itu terbuka untuk umum. Jadi silahkan follow Instagramnya museum dan juga follow Instagramnya Indonesia Hidden Heritage Creative Hub. Dan sahabat cagar budaya. Iya, sahabat cagar budaya betul. Sahabat cagar Termasuk budaya. Palper official. Juga ikut karena itu sangat informatif kan, terutama juga dengan adanya kolaborasi ini untuk mengubah persepsi masyarakat tentang museum dan anak-anak binaan. Jadi kalau orang lihat kan museum tuh kayaknya tempat koleksi aja, gudang gitu. Padahal itu merupakan ruang publik, dan kalau kita sih sering menyebutnya sih semacam rumah peradaban. Jadi kalau kamu melihat suatu kota, sejarah dan budayanya, ke museumnya aja dulu gitu. Kalau sejauh ini sudah ada berapa anak yang terlibat untuk kegiatan ini Mbak? 35 ya? Lebih Bu. Lebih ya? Iya, ada. Kalau untuk per kelas mungkin ada 60 lebih anak. Per kelas? Iya. Tidak 60 per kelas. Jadi 5 kelas tersebut kemungkinan 60 orang. 60 orang. Jadi terbagi. Iya. Nah, untuk di koleksi museum sendiri apa nih yang mereka desain ini, Mbak? Jadi kalau untuk desain sih bebas, tapi kalau kemarin itu kita ke lukisan ya, kalau Iya, nggak salah, lukisan Sultan Mahmud Badarudin II kalau nggak salah. Lukisan itu ya, lukisan. Sama kalau koleksi Museum Negeri Provinsi itu menggendong apa sih, Arca ya? Iya, Arca. Arca gitu. Oke, termasuk tadi kelas guide juga, Ada komando kelas guide. Nah, kelas komando guide pariwisata. itu narasumbernya itu dari komunitas Palembang juga. Namanya Palembang Good Guide. Itu narasumbernya Zaim ya. Iya, Kak Zaim. Zaim. Jadi ini kolaborasi yang luar biasa ya, bagaimana dari Jakarta berkolaborasi dengan komunitas lokal Palembang sama museum-museumnya juga. Jadi sejarah dan budaya inilah yang akan mengangkat lah untuk citra kota Palembang gitu. Ya, dan memang Palembang ya harus cukup berbangga juga nih dengan menjadi salah satu kota yang terpilih kan dalam pelaksanaan program LIS ini kan. Iya. Dan ini setahu saya ya, program MLIS ini kan baru di Jakarta saja kemarin kan, dan ini di 2 kota, Jakarta dan Palembang terpilih salah satunya sebagai peserta. Ya siapa tahu nanti kalau sukses kita bisa berharap program ini terus dilanjutkan, karena saya lihat ini benar-benar berdampak bagus, positif untuk anak-anak binaan, dan kami harap juga bisa merangkul anak-anak lainnya gitu. Ya benar, karena kalau kita lihat sendiri program ini kan menggandeng anak-anak yang mendapat pendampingan hukum kan, seperti itu kan, yang tersandung hukum kan, terpinggirkan lah kesannya nanti kan. Karena dikhawatirkan kalau seandainya mereka tidak ada keterampilan, tidak ada skill tadi, pas keluar juga, setelah keluar juga mereka akan bingung kan. Tapi dengan salah 1-2 kelas tadi ya mungkin bisa menjadi alternatif bagi mereka untuk berkembang lagi kan. Dan kami sangat mengapresiasi pihak LPKA kelas 1 juga, mereka sangat welcome gitu. Setelah kami jajakin mau adanya kerjasama, mereka ya silakan, kami apa yang bisa kami bantu untuk anak-anak juga gitu kan. Nah, kemudian tadi ada juga meracik kopi nih Mbak, barista ya, barista ya. Dan memang itu apa nih? Memang Sumsel ini kan kaya akan kopi ya, kaya akan kopi, dan itu harus kita manfaatkan potensinya seperti itu Mbak ya. Bisa dijelaskan Mbak? Mekanismenya, teknisnya seperti apa nih Mbak? Kelas itu? Oh, kalau sedikit yang aku tahu ini, soalnya kan tidak masuk langsung dalam kelasnya, cuma nyegak sedikit kan. Jadi adik-adik itu diajari pertama sejarah kopi dulu, dari mana asal usul kopi, terus datangnya kopi ke Indonesia itu cak mano kan. Terus itu kemudian mereka diajari satu persatu bagaimana cara meracik kopi, misalnya kopi americano, cak mano meraciknya itu kan ada takaran itu kan. Nah, cak itu mereka diajari. Emang praktek. Memang praktek. Iya, ada mesin kopinya, di bawah ada kopinya, ada susu dan segala macam.
juga narasumber-narasumber di sini ini merupakan ya komunitas lokal Palembang juga. Jadi mereka itu volunteer sebenarnya. Jadi mereka menyediakan tenaga dan waktunya untuk mengajar adik-adik di LPKA ini. Jadi ada dari komunitas kopi, terus ada jadi juga dari ekonomi kreatif dan Palembang Good Guide tadi gitu. Memang kita melibatkan komunitas untuk lokal menjadi narasumber dalam kegiatan ini ya. Kegiatan ini. Ya, mereka ini kan bukan hanya sekadar materi aja Mbak ya. Mungkin ada prakteknya seperti itu kan, seperti yang disampaikan tadi kan. Termasuk mendesain desain grafis. Koleksi-koleksi yang ada di museum seperti itu kan. Dan ini yang paling banyak ini apa nih yang paling diminati oleh anak-anak nih? Paling banyak itu untuk kelas menulis kreatif sama kelas desain grafis tadi dan kelas ini menulis naskah teater. Oh ya, menulis naskah teater. Iya, menulis naskah teater itu juga dari Dewan Kesenian Palembang itu narasumbernya. Jadi alhamdulillah dengan adanya program MLIS ini kita bahu-membahu lah. Bagaimana dengan adanya pelestarian sejarah dan budaya itu berdampak bagi masyarakat gitu. Jadi ini sebenarnya langkah awal. Jadi awal nanti kita berharap ini program ini bakal terus berkesinambungan dan makin besar. Mungkin bukan hanya di Kota Palembang, siapa tahu nanti di kota-kota lainnya gitu. Karena museum di Indonesia kan banyak. Iya, nah, tapi kita berharap museum benar-benar bisa menjadi ruang publiknya masyarakat. Dan bukan sebagai gudang koleksi terus habis itu betul pergi gitu kan. Iya. Kan orang identiknya udah museum, tugas sekolah, pulang. Kelihatan seperti kuno kayak gitu Mbak ya. Kuno menyeramkan padahal kan koleksi yang ada di museum itu kan ya cerminan peradaban dulu kan seperti itu kan Mbak. Informasi sejarah di situ. Makanya dengan salah satu program MLIS ini dengan ada kolaborasi, ternyata koleksi museum bisa jadi produk ekonomi kreatif gitu, dan museumnya sendiri merupakan ruang publik, masyarakat boleh datang untuk berdiskusi terkait sejarah atau melihat koleksi-koleksi yang ada untuk didiskusikan. Gitu kan, jadi menarik gitu. Kalau sekarang anak-anak tuh kita harapkan nongkrongnya tuh juga di museum gitu. Iya, betul. Apalagi museum SMB 2 ini kan lokasinya strategis. Sangat strategis kan, dekat Benteng Kota Besar, Sungai Musi seperti itu kan. Jembatan Ampera. Jadi memang kawasan sejarah Palembang tuh ya ada di sana seperti itu kan Mbak ya. Dengan kata lain, kalau keterlibatan anak-anak LPKA ini apa sih yang museum harapkan ini Mbak dari partisipasi anak-anak LPKA terhadap museum ini Mbak? Jadi kalau dari museum sendiri, kami berharap dengan koleksi museum yang menjadi sumber inspirasi dalam kegiatan ini, mereka mengenal sejarah kotanya, mengenal budayanya. Semua orang, khususnya orang Palembang itu berhak lah mengetahui identitas kotanya sendiri gitu. Jadi bukan berarti museum itu sifatnya bukan eksklusif, harus inklusif. Jadi harus belajarlah tentang sejarah kita sendiri kan. Karena kalau identik kalau orang museum, anak sekolah baik ini jadi mereka juga baru ke museum. Padahal semuanya boleh welcome kita museum. Museum itu tempat wisata juga Mbak. Tempat wisata belajar kan? Sejarah kita sendiri. Jadi jangan sampai kita nggak tahu jati diri kita gitu. Ya, termasuk ya peran dari Sahabat Cagar Budaya ini kan sangat luar biasa juga kan. Betul. Karena yang aku tahu komunitas Sahabat Cagar Budaya ini isinya anak-anak muda nih Mbak. Anak-anak muda, jadi mereka tuh bisa memberikan nuansa baru nih pada masyarakat bahwa sejarah itu asik loh diajarin seperti itu kan. Dan itu memang ditangkap oleh museum kan sebagai potensi untuk. Nah itu makanya kami sangat bersyukur bertemu ya dengan Mbak Nova dan teman-teman dari IHACH yang bisa mempersatukan museum dan komunitas-komunitas lokal di Palembang sekaligus LPKA kan. Karena nggak terpikir waktu itu kan, kolaborasi kita dengan anak-anak. Kalau cuma museum aja mungkin mentok-mentok di sana lah Mbak. Iya kan. Jadi, tapi kalau gandeng karena membangun ekosistem kebudayaan, nggak bisa museum sendiri. Nah mungkin apa nih Mbak yang menjadi goals dari program MLIS ini Mbak? Ya itu intinya berdampak
bagi masyarakat dan juga dalam pengembangan ekonomi khususnya. Jadi bagaimana kebudayaan itu bisa menyejahterakan juga gitu. Artinya desain itu bisa dijual? Ya bisa kan, produk ekonomi kreatif nanti hasil akhir. Untuk karyanya itu nanti dibuat buku, kan itu. Buku. Iya, dibuat buku. Kan ada kelas inti, kelas yang paling banyak itu kan kelas menulis kreatif dengan menulis naskah teater. Nanti adik-adik disuruh merancang tulisan mereka kayak jadi satu buku. Situ kalau untuk skill praktis mereka yaitu ada kelas barista tadi kan, sama kelas desain grafis, pemandu museum, pemandu pariwisata tadi. Oke. Artinya kita dapat ekonominya itu ya dari penjualan buku itu, seperti itu. Iya, maksud juga. Ya jadi kita berharap ya ada penulis-penulis bisa lahir dari teman-teman anak-anak binaan ini kan. Ya siapa tahu mereka bisa menjadi penulis terkenal, kita nggak tahu nanti. Mereka diajari sudah teknik-teknik menulisnya seperti apa gitu kan. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Mbak Nyemas dan Mbak Rosa atas waktunya dalam podcast kita kali ini. Dan mungkin apa sih yang ingin disampaikan nih Mbak, closing statement nih Mbak, yang ingin disampaikan pada masyarakat terkait dengan tanggal 3 Mei nanti. Oke, buat teman-teman Cukup Pedes ya, hadir, silahkan datang dan hadiri pembukaan pameran Hope Beyond the Bar, melampaui jeruji batas, pada tanggal 3 Mei di halaman Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Oke, terima kasih banyak Mbak. Ya demikianlah podcast kita. Mungkin tadi jangan lupa tanggal 3 Mei 2025 datang ke Museum Kota Palembang Sultan Mahmud Badarudin II, karena di sana akan ada pameran dari anak-anak LPKA yang kini sedang dibina oleh LPKA kelas 1A Palembang, dan di sana nanti kita ingin kita harapkan bahwa hasil karya mereka itu bisa bernilai ekonomi seperti itu ya Mbak ya. Baik, demikianlah perjumpaan kita pada episode kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Trisno Rusli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Mbak, terima kasih Mbak.